dicapai oleh pemerintah atas kebersamaan kita selama ini. Para camat dan lurah juga ikut terlibat menjaga keamanan ketertiban di Kota Probolinggo. Terima kasih. Sekecil apapun yang Anda lakukan tentunya dia akan menjadi catatan kita semuanya. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap tamu undangan. Dan tidak lupa di sini ada RT, RW dan kader posyandu luar biasa ini. Terima kasih atas kehadirannya, karena inilah sebagai momentum penting untuk menyadarkan kita pentingnya pemerintah hadir di bidang kesehatan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, sehingga kita bisa hadir di dalam acara malam hari ini, launching peresmian Rumah Sakit Ar-Razi yang kita nanti-nanti. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita menjadi pelaku sejarah. Yang hadir di sini adalah menjadi saksi sejarah atas apa yang sudah kita lakukan sebagai yang pertama menyaksikan beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Razi yang berdiri gagah di belakang kita yang kita lihat ini, yang mana banyak masyarakat masih meragukan atas janji-janji saya di dalam menjalankan tugas dan amanah, mengemban amanah untuk warga Kota Probolinggo ini. Alhamdulillah Rumah Sakit Ar-Razi sudah berdiri berkat penguatan semua pihak, khususnya Forkopimda yang luar biasa. Tadi Bapak Kapolres sudah menyampaikan bagaimana tantangan dan rintangan. Dari Kejaksaan juga bagaimana tadi menjelaskan bagaimana pendampingan supaya kita semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya Alhamdulillah, lika-liku perjalanan untuk mewujudkan perjuangan tentunya ini menjadi tantangan kita semuanya. Warga Kota Probolinggo dulunya tidak percaya karena sudah terbiasa dibohongi. Begitu kita menyampaikan pembangunan rumah sakit, waduh, kata orang Kota Probolinggo, sudah lama itu. Setiap adanya kampanye pastilah masalah pembangunan rumah sakit ini diomongkan lagi. Tapi perlu saya sampaikan, seorang pemimpin itu ada dua hal. Bagaimana kita bisa menilai seorang pemimpin itu amanah atau tidak? Baru dia kalau sudah menduduki jabatannya, dia amanah mewujudkan janji-janjinya atau tidak. Kalau sudah mewujudkan janji-janjinya, alhamdulillah berkat doa semuanya, saya bisa menjalankan semuanya. Karena amanah itu, kekuasaan itu merubah pemikiran dan hati yang sudah mendapatkan amanah itu. Maka dari itu, kalau ada orang hanya pandai bicara, berilah dia kekuasaan. Apa yang dia lakukan sesuai atau tidak dengan ucapannya, baru kita tahu dia amanah atau tidak. Maka dari itu, dalam momentum yang penting ini perlu saya sampaikan beberapa hal. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada masyarakat Kota Probolinggo, karena saya dipercaya mengemban amanah untuk memimpin Kota Probolinggo ini. Karena tanpa ada amanah itu, tidak mungkin saya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan warga Kota Probolinggo. Karena amanah penting untuk melangkah mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kota Probolinggo, khususnya di bidang kesehatan yang menjadi impian masyarakat Kota Probolinggo. Karena saya meniatkan diri pada saat saya mendaftarkan, hanya ada dua yang saya komitmenkan, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena saya tidak ingin ada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Probolinggo ini, tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan karena faktor biaya. Maka dari itu saya meninggalkan posisi nyaman saya pada waktu saya menjadi DPR RI. Saya mundur hanya semata-mata ingin berkhidmat untuk warga Kota Probolinggo yang kita cintai ini. Maka dari itu, dalam komitmen ini kita ingin menyampaikan, alhamdulillah di refleksi kelima tahun ini, dengan janji yang saya sampaikan, dengan tantangan perjalanan selama saya mengemban amanah, perlu saya sampaikan, pada saat mengemban amanah sampai sekarang ini bukanlah semudah apa yang Anda bayangkan. Yang pertama, perlu kita ingat kembali adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, itulah tantangan yang terberat, yang mana dengan adanya pandemi COVID-19 kita harus merefocusing anggaran semuanya untuk memprioritaskan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, meskipun kita mempunyai tanggung jawab yang berat, yaitu janji harus kita penuhi.
Alhamdulillah, rintangan yang kita hadapi bukan hanya sekedar adanya pandemi. Bagaimana pada waktu itu kita melihat kapasitas rumah sakit yang kita miliki tidak bisa menampung, dikarenakan banyaknya orang yang terpapar virus COVID-19. Saya bersama Dinas Kesehatan langsung membuka Rusunawa sebagai shelter bagi warga yang bergejala ringan. Itu pun kita buka ada 50 kamar, tidak salah di sana, di rumah sakit RSUD di Rusunawa, Mayangan. Tidak menampung juga, kita buka SMP 6. Kita buka juga untuk menampung yang terpapar COVID-19 yang bergejala ringan. Tentunya tidak semudah itu dalam menghadapi tantangan pandemi. Maka dari itu tidak salahlah apabila niatan saya membangun rumah sakit, kita sudah memberikan pembelajaran selama adanya pandemi. Pelayanan kesehatan menjadi kunci utama, harus hadir di masyarakat. Insya Allah dengan adanya pembangunan rumah sakit yang sudah jadi ini, bisa melayani masyarakat kota Probolinggo tanpa membedakan strata sosialnya, yang pakai BPJS maupun yang mampu, yang miskin maupun yang kaya. Pelayanannya tidak akan dibedakan di Rumah Sakit Ar-Razi ini.